Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Desi Meliana dengan NIM 22109131200003. Saya mahasiswi program studi ilmu keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat angkatan tahun 2022. Dalam video ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai cara menghindari gangguan gastrointestinal akibat stres akademik pada mahasiswa keperawatan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas Bahasa Indonesia semester 1 Prodi Keperawatan yang diampu oleh Ibu Dr. Nur Cahaya MPD, yaitu materi topik dan tesis dalam bentuk penyajian lisan. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasannya, ada baiknya kita mengenal dulu apa itu gastrointestinal. Gastrointestinal adalah sebutan untuk organ pencernaan. Biasanya gastrointestinal juga digunakan untuk menyebut lambung dan usus. Ada beberapa gangguan gastrointestinal yang biasanya dirasakan dan dikeluhkan. Biasanya berupa nyeri perut, kembung, diare, atau susah buang air besar. Salah satu penyakit yang berkaitan dengan gastrointestinal adalah MAH. Penyakit MAH adalah sebuah kondisi kronis sistem pencernaan yang menyebabkan nyeri ulu hati dan berkepanjangan. MAH sendiri memiliki berbagai macam penyebab. Biasanya MAH timbul ketika asap di saluran pencernaan mulai menyerang permukaan bagian dalam lambung atau usus kecil. Beberapa penyebab MAH diantaranya adalah bakteri, sering mengkonsumsi pereda nyeri, gaya hidup tak baik, sering telat makan, faktor psikologis, sensitif terhadap rasa nyeri, gangguan saraf atau otot lambung, dan berbaring setelah makan. Ayo, siapa nih yang sering melakukan kebiasaan buruk yang sudah disebutkan tadi? Khususnya kita-kita nih para mahasiswa baru yang masih beradaptasi dengan lingkungan akademik yang baru. Mahasiswa memiliki tingkat aktivitas yang tinggi seperti perkuliahan dan kegiatan organisasi. Hal tersebut menyebabkan mahasiswa termasuk komunitas yang rentan mengalami stres. Stres merupakan suatu keadaan yang menjadikan individu merasa mendapatkan tantangan atau perlakuan yang mengganggu kondisi dinamis. Stres yang paling umum dialami mahasiswa adalah stres akademik. Stres akademik merupakan suatu keadaan individu yang mengalami tuntutan akademik yang melampaui sumber daya adaptif yang dimiliki individu. Salah satu masalah yang dapat dipicu oleh stres adalah sakit MAH. Bagaimana hal tersebut dapat terjadi? Seseorang yang sedang mengalami stres, tubuhnya dapat menghasilkan hormon yang dapat memperlambat pencernaan. Hal ini membuat makanan bertahan lebih lama di perut, sehingga asam lambung memiliki banyak waktu untuk naik ke kerongkongan. Faktanya, stres dan sakit MAH saling berkaitan satu sama lain. Otak dan sistem pencernaan sangat terkait erat, sehingga gangguan pada bagian pencernaan dapat memicu respon stres. Stres dapat memperburuk sakit MAH hingga lebih sering untuk terjadi. Sebaliknya, sakit MAH juga dapat memperburuk stres yang dirasakan. Hal ini dapat menjadi masalah yang tidak terselesaikan karena harus mengatasi keduanya secara bersamaan. Lalu, bagaimana cara mengatasi stres yang dapat picu sakit MAH? Stres dapat picu terjadinya sakit MAH, sehingga kita harus menghindari segala sesuatu yang dapat menimbulkan penyakit tersebut, yaitu stres itu sendiri. Selain itu, makanan juga menjadi salah satu penyebab utama MAH. Beberapa makanan yang dapat memicu terjadinya MAH atau GERD, antara lain coklat, kafein, buah dan jus jeruk, makanan pedas, serta makanan berlemak. Pastikan untuk menghindari semua itu ya, bahkan jika kita tidak merasakan stres. Faktanya, tidur juga menjadi salah satu kegiatan yang dapat meredam stres secara alami. Oleh karena itu, di tengah aktivitas perkuliahan yang tinggi, seorang mahasiswa harus bisa mengatur waktu istirahatnya, menjaga pola makannya, dan juga bisa mengelola stresnya dengan baik, sehingga risiko terjadinya gangguan gastrointestinal dapat dihindari. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekhilafan dari saya. Semoga kita semua sehat selalu dan bisa menerapkan pola hidup sehat di dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.